Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi untuk membahas masih anatomi traktus respiratorius. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Tapi mungkin konsepnya agak sedikit berbeda sekarang, karena mungkin beberapa hari ini dan minggu ini badan belum bisa diajak kompromi, jadi kita ubah dulu konsepnya jadi lebih sederhana. Nanti mungkin akan banyak slide yang akan saya berikan. Berikut dengan penjelasan dari bangunan-bangunan. Oke, silahkan. Selamat menikmati. Oke, kita mulai ya. Saat ini kita belajar traktus respiratorius. Kita mulai saja ke slide yang pertama. Di sini yang kita lihat adalah kavitas nasi. Sekaligus saya akan menjelaskan nasus externus. Nah, ini yang di depan ini, yang di luar ini kita bisa lihat ada nasus externus. Bagian-bagiannya ada puncaknya, namanya apex nasi. Kemudian ada dorsum nasi di sini. Pada bagian ujungnya akan ketemu dengan radix nasi. Setelah itu bagian yang bisa mengembang, nah yang ada di ini cuping hidung itu namanya adalah ala nasi. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam, ada lubang hidung. Lubang hidung disebut sebagai nares anterior. Begitu kita masuk, kita akan ketemu dengan ruangan di sini. Nah, ruangan ini namanya vestibulum nasi. Ya, vestibulum nasi dibatasi oleh ini ada batasnya namanya limen nasi. Nah, setelah limen nasi masuklah dia ke cavum nasi atau kavitas nasi. Nanti cavum nasi ini dibagi menjadi dua part ya. Ada part respiratorius yang ada di bawahnya ini dan satu lagi ada pars olfactorius yang di atas. Nah, pars olfactorius yang ada di atas ini karena ada saraf-saraf olfaktori yang keluar. Jadi dia akan menembus bagian yang di sini namanya lamina et foramina cribosa. Ditembus oleh saraf olfaktori ya. Kalau di sini namanya masih bulbus olfactorius. Kalau yang di belakang namanya tractus olfactori. Oke, sama seperti kemarin sudah saya jelaskan ya, ada 3 konka dengan 3 meatus. Masing-masing meatus muara dari beberapa saluran. Ya, contohnya yang di bawah kemarin muara dari saluran ductus nasolacrimalis, sedangkan yang di media dari beberapa sinus. Ini bisa saja keluar ya pada saat respons. Mungkin saya tunjukkan bagian di sini, kemudian saya tanyakan. Sebutkan bangunan yang bermuara pada gambar yang ditunjuk. Jadi kamu bisa menjawab, mungkin kemarin apa? Ada sinus frontalis, ada sinus maxillaris yang tidak terlihat di sini, kemudian ada sinus ethmoidalis ya. Mungkin ethmoidalis memang tidak terlihat di sini. Kalau yang di sini namanya sinus sphenoidalis. Nanti ethmoidalis itu ada yang posterior dan ada yang anterior. Kemarin sudah saya jelaskan. Kita lanjut saja ke belakang dari kavitas nasi. Ini kamu akan ketemu dengan yang namanya faring. Ya. Ini faring tapi belum semuanya. Nanti di slide berikutnya ada faring secara utuh. Yang di sini namanya adalah nasofaring. Ya. Bagian ini nasofaring. Kalian lihat ada tonjolan-tonjolan di sini. Ini adalah salah satu tonsila. Tonsila nanti yang membentuk ring of Waldeyer ya, cincin Waldeyer kita. Ini tonsilanya adalah tonsila pharyngia. Ya, tonsila pharyngia di sini. Kemudian ini masih di nasofaring ya. Ada lubang di sini namanya ostium pharyngeum tuba auditiva atau bisa disebut juga aditus tuba auditiva. Silahkan mana yang menurut kalian lebih enak untuk diingat, silahkan dipilih. Kemudian ada lipatan ya, lipatan yang ke depan dan lipatan yang ke belakang. Oke, sebelum lipatan dulu sebenarnya ada tonjolan di sekitar dari lubang tadi. Kalau tonjolannya di bawahnya namanya torus tubarius di sini. Kalau di atasnya namanya torus levatorius. Ya, kemudian ada plika. Nah, ini plika-plika. Itu lipatan-lipatan namanya plika. Yang ke depan, yang menuju ke palatum, itu namanya plika salpingopalatina. Yang belakang namanya plika salpingopharyngia.
ya, plica salpingopalatina, belakang plica salpingopharyngia. Yang depan ini menuju palatina, di sini ada palatum ya, ada dua palatum di sini ya, ada palatum durum di sini dan ada palatum mole ya. Jadi palatum mole itu palatum yang lunak gitu. Kalau palatum durum adalah palatum yang keras. Oke. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini kita akan bicarakan faring ya sebenarnya. Oke, kita akan bicarakan faring pada slide ini. Di sini kamu bisa melihat ini masih tertutup oleh septum nasi ya. Jadi tertutup seperti ini, sama seperti kadaver kemarin kan masih tertutup oleh septum nasi, tapi bisa kita buka untuk melihat konka dan meatusnya ya. Di sini masih tertutup oleh septum nasi, kemudian di belakang ini ada faring. Dari sini sampai ke bawah ini adalah faring ya. Rongga yang ada di belakang ini namanya faring. Setelah faring baru esophagus, itu nanti ke tractus digestivus. Tapi kalau kita bicarakan tractus respiratorius, maka dia akan ke depan menuju laring, kemudian ke trachea. Oke, saya jelaskan pembagian faring dulu. Dibagi menjadi 3 sesuai dengan rongga-rongga yang ada di depannya. Tadi sudah ketemu dengan kavitas nasi, maka di belakangnya ada nasofaring. Di depan ini ada cavum oris, maka di belakangnya menjadi orofaring. Kalau yang di bawah ada laring, maka belakangnya laringofaring. Yang di depan tadi sudah jelas ya, ada bagian-bagiannya yang nasofaring. Sekarang yang di orofaring. Tadi kita sudah bicarakan palatum ya, ada palatum durum dan palatum mole yang lunak dan yang keras. Yang mole ini di belakangnya, di bagian paling distalnya akan bergantung di tengah-tengah ini namanya uvula. Ya. Jadi kalau ditunjukkan di sini namanya uvula. Kemudian cavum oris ini sebenarnya dia dibagi 2 ya, cavitas oris itu dibagi 2. Yang di depan ini yang kecil dia di antara labia dengan gigi ya, itu ada ruangan kecil namanya vestibulum oris. Sedangkan di belakang gigi sampai ke semuanya ini adalah namanya cavitas oris propria. Di mana di dalamnya ada lingua gitu ya. Ada linguanya, ada apexnya, kemudian ada dorsumnya juga, ada radix di belakang ya. Di sini ada sulcus terminalis. Mungkin ini akan banyak dibahas di digestivus. Nah, di belakang dari ini lingua ada radix lingualis, itu adalah tonjolan-tonjolannya ada namanya tonsilla lingualis. Tonsilla lingualis tadi juga temannya ini dari yang atas ini, tonsilla pharyngia. Nanti ada satu lagi di kanan kiri dari rongga mulut sini ya. Namanya tonsilla palatina, ada di kanan kiri. Maka ketiga tadi ya, 1, 2, kemudian ini ada 2 di kanan dan kiri, itu akan membentuk ring of Waldeyer. Cincin Waldeyer ya. Kita ke belakang lagi, itu sudah kamu lihat di sini. Terlihat tidak ada sebuah lipatan yang ke bawah, di sini juga di depannya ada lipatan. Sebenarnya mungkin pada bangunan ini tidak begitu jelas terlihatnya. Nanti kita coba untuk gambaran yang lain ya, untuk memperjelas yang namanya arcus. Jadi di sini ada lengkungan namanya arcus, karena dia dari palatum ke lidah, maka namanya arcus palatoglossus. Dia letaknya di depan dari tonsilla palatina. Sedangkan yang di belakangnya ini, yang menuju ke belakang, itu namanya arcus palatopharyngeus. Oke. Turun kita ke bawah, dari orofaring kita menuju laringofaring. Di situ sudah ada pintunya, ini penjaganya kemarin yang saya sebutkan, namanya epiglotis. Dia akan menjaga ya, kemarin makanan akan masuk itu ke belakang, bukan ke depan. Karena ini ada saluran nafas dan saluran pencernaan di sini. Kalau epiglotisnya kemarin ya galau ya. Misalnya kita makan ya, kita makan tapi kita sambil berbicara, jadi epiglotisnya kan tadi terbuka. Jadi dia bingung mau masuk depan apa belakang. Depan, belakang. Padahal depannya lebih luas ya. Karena saluran respirasi itu tetap terbuka. Ada kartilago-kartilago yang menjaga dia tetap terbuka. Sedangkan si esofagus itu biasanya kolaps ya. Dia kolaps sehingga ya kalau tidak terisi makanan, maka tidak akan mengembang.
Oke, kita masuk ke laring saja ya. Begitu masuk ke laring, kamu akan ketemu dengan yang namanya di sekitar ini ya. Kalau semuanya namanya kavitas laringis, kalau ketemu di atasnya saja namanya vestibulum laringis. Dia dibatasi di bawahnya oleh plica vestibuli. Ya, kemarin sudah saya sebutkan ada plica vestibuli, kemudian di tengah-tengahnya ada sinus laringis atau bisa disebut juga ventriculus laringis. Boleh, silakan dipilih yang mana yang kalian mudah mengingat. Ya, jadi plica vokalis, plica vestibuli, baru di bawahnya plica vokalis. Kemudian masuk ke bawah nanti sudah ke trachea. Di sini saya ingatkan kembali ada kartilago-kartilagonya, yang ini namanya kartilago tiroid. Dua ini dan ini adalah kartilago cricoid. Oke, kita next saja bawah. Nah, tadi lingua ya. Ini mungkin menjelaskan ototnya saja. Tadi kan saya sudah sebutkan bagian-bagian apex, dorsum, kemudian ada sulcus terminalis sama radix lingua. Kalau di sini yang saya lihatkan adalah otot-ototnya. Jadi otot yang ada kamu lihat di sini, ya, walaupun dia menghubungkan hyoid dengan mandibula, yang di bawah ini seratnya dari kanan ke kiri. Ini maka namanya musculus mylohyoideus. Sedangkan yang atasnya namanya adalah musculus geniohyoideus. Ya. Terus yang belakangnya lagi, yang atasnya lagi, ini yang namanya genioglossus karena menuju ke lingua. Ya. Ini ada dua ini sama-sama genioglossus. Kalau pada penampang ini adalah yang bawah ini, genioglossus. Untuk penampang ini untuk menunjukkan ini otot-otot intrinsik dari lingua. Ini pada saat digesti saja ya. Ada vertikal, ada longitudinal gitu, ada transversal. Ya, itu nanti kita bahas di digesti saja. Nah, masuk ke laring ya. Di laring sini, kamu bisa melihat tadi, mungkin saya lupa menjelaskan yang di sini. Di bawah dari tonjolan ini, kamu akan ketemu dengan dua kartilago ini. Ingat kemarin yang atas namanya kartilago cuneiform, yang bawah corniculata. Maka di sini karena dia berupa tonjolannya itu namanya tuberculumnya ya. Di sini namanya tuberculum cuneiform dan tuberculum corniculatum. Ya, terus ke bawah di sini ini otot ini. Ini otot apa? Ini otot arytenoideus. Kita lihat sebelah sini. Nah, ada dua nanti arytenoideus. Ada yang menyilang ya. Jadi ototnya seratnya miring, ada yang mendatar di bagian dasarnya. Ini dari sini ini juga transversus. Yang menyilang tadi namanya arytenoideus obliquus ya. Ini musculus arytenoideus obliquus. Sedangkan yang mendatar namanya arytenoideus transversus. Kita ke sini lagi. Tadi masih sama tadi, sudah jelas ya. Di sini ada kartilago apa ini? Ingat? Ini sama ini beda ya. Yang ini tiroid, yang ini cricoid. Ya. Terus ke bawah lagi, ke sebelah sini kita akan ketemu dengan musculus tadi. Ini ingat, dia menempel pada tulang apa? Cricoid. Dan akan menuju kemana? Sama kemarin saya sebutkan bahwa otot itu biasanya dari mana menuju kemana. Dengan siapa berbuat apa. Nah, yang penting ya. Yang ini namanya cricoarytenoideus ya. Dari cricoid ke arytenoid. Dan dia letaknya di belakang, maka namanya cricoarytenoideus posterior. Ya, yang lengkap besok pada saat review untuk tentamen saya akan jelaskan kembali. Kemudian yang di bawah ini, yang naik ke atas ini namanya musculus ariepiglottica karena nanti akan naik sampai ke epiglotis di atasnya. Sama ya kanan kiri, ini musculus ariepiglottica yang di sini namanya arytenoideus yang obliquus yang menyilang dan yang mendatar namanya arytenoideus transversus yang di bawah ini namanya cricoarytenoideus posterior. Saya rasa sampai situ. Kita ke vaskularisasi. Ini kemarin tidak bisa kita tunjukkan karena pada gadapur tidak bisa kita lihat ya. Maka di sini ini untuk mempelajari vaskularisasi pada sekitar dari kavum nasi. Ini aspek klinis yang penting adalah di sini ada plexus Kisselbach. Plexus Kisselbach ini adalah dia yang sering pecah begitu ya, yang akan mengalami ruptur gitu, pecah kalau mengalami yang namanya epistaksis ya. Mungkin kalau
kita tahunya adalah mimisan. Nah, namanya epistaksis. Nah, di sini ada 5 sumber arterinya. Yang pertama yang paling depan namanya arteri labialis superior. Kemudian yang di atas ada 2 ini, dia dari ethmoid, maka namanya arteri ethmoidalis yang anterior dan yang posterior. Kemudian di sini dari sphenoid ya, maka arteri spenopalatina karena menuju palatum nanti spenopalatina. Kemudian yang di bawah ini adalah arteri palatina mayor. Naik ke atas. Semua nanti beranastomose membentuk plexus-plexus di bagian sini, anyaman-anyaman. Itu yang bisa pecah, kemudian menyebabkan epistaksis. Atau mungkin pada trauma basis kranium. Nah, ini ada basis kranium di sini ya. Basisnya di sini. Kalau ada trauma kepala kemudian mengenai basis kranium, biasanya yang ruptur itu adalah arteri-arteri dari sini. Mungkin ethmoidalis anterior maupun posterior. Nanti ini sebenarnya cabangnya juga ke dia berasalnya dari arteri oftalmika. Nanti vena-venanya juga akan kembali ya, sesuai dengan arah arterinya. Jadi lanjutan dari laring, kemudian menjadi trachea, kartilago tracheanya. Kemudian di sini akan mengalami yang namanya percabangan. Percabangannya di sini dia punya namanya bifurcatio trachea, bifurcatio ya, bifurcatio trachea. Menjadi 2 bronkus ya, bronkus primarius yang sinistra maupun yang dextra. Jadi ada yang sinistra maupun dextra. Nanti sesuai dengan pulmonya masing-masing. Ini yang sinistra, ini yang dextra. Oh maaf, ini kebalik ya. Yang sebelah sini ini adalah yang sinistra, ini yang dextra. Nah, ini dextranya di sini. Dextranya ada 3. Dextranya ada 3. Ada 3 lobus maksud saya. Nah, ini sama, ini sinistra, ini dextra. Maka dextranya yang ini ya. Ada 3. 1, 2, 3 lobus. Kalau yang 1 cuma 2. Oke, jadi ada namanya bronchus primarius dextra, yang di sini bronchus primarius sinistra. Setelah menjadi primarius, maka yang kedua adalah bronchus secundus ya. Ada primarius, kemudian secundus. Setelah itu ada tertius ya. Tertius biasanya menuju masing-masing segmen. Jadi pulmo itu dibagi menjadi lobus, kemudian akan ada segmen-segmennya lagi ya. Sekarang ini pulmo. Untuk pulmo ini yang kamu bisa melihat ada 2 ya, kiri dan kanan. Sebelah kirinya adalah di sini. Ini sinistra, yang ini dextra ya. Nah, dextra punya 3 lobus, sedangkan yang sinistra hanya punya 2 lobus ya. Lobus superior dan lobus inferior. Kalau yang dextra ada superior, inferior, tambahannya adalah lobus yang media. Kemudian dia punya pemisahnya namanya visura. Celahnya ini, visura yang miring maka visura obliqua. Nah, obliquus, nah, visura obliqua. Yang mendatar namanya visura horizontalis ya. Visura horizontalis dan visura obliqua. Sedangkan ini bagian puncaknya maka namanya apex ya. Ini apex pulmo, kemudian bawahnya adalah basis. Tapi mungkin nggak terlihat di sini ya. Basis atau sama juga dengan facies diafragmatica karena dia akan berhubungan dengan diafragma nanti di bagian bawah. Sedangkan ini tepiannya namanya margo. Ini margo inferior. Ini margo inferior yang di sini di depan margo anteriornya. Margo posteriornya tidak terlihat. Nanti mungkin pada slide berikutnya yang terlihat. Kalau yang di sini yang menyelubungi semua ini kamu bisa melihat ada bekas-bekas kostanya. Ya, lekukan-lekukan kosta di sini juga ada. Namanya facies costalis. Karena facies yang berhadapan langsung dengan kosta ya. Selanjutnya ini kita bahas pulmodexter dulu ya. Oke, pulmodexter dulu. Nah, untuk pulmodexter ini yang kamu bisa lihat adalah satu apexnya juga. Nah, ini basisnya yang sini ya. Ini adalah facies diafragmatica atau kalau kita sebutnya sebagai basis juga ada apa. Tapi kalau kita tanya permukaannya ini adalah semua namanya facies diafragmatica. Kemudian ini yang bisa melihat ya. Ini ada margonya yang di depan nih, margo di depannya yang ini ya, ini margo anteriornya. Ya, ini margo inferiornya. Yang bawah ini margo inferiornya. Kemudian yang kita lihat di sini adalah impresi ya, ada impresio kardiaka. Ini bagian lekukannya. Impresi itu adalah
Jadi permukaan yang dihasilkan karena dia menekan suatu organ lain. Dalam hal ini dia menekan, di sini ada jantung gitu ya, jadi akan membentuk seperti ini, sama dengan pulmonary sinister nanti juga ada, ini yang disebut sebagai impresio cardiaca. Selain ini juga ada dua di sini. Nah, ini adalah sulcusnya dari arteri sama vena. Yang di belakang ini arteri subclavia, ya. Sedangkan yang di depannya ini adalah vena. Ini vena brachiocephalica. Yang di bawahnya ini sebenarnya vena azygos ya, ini sulcus vena azygos. Kemudian, nah, kamu bisa melihat yang namanya hilum atau hilus pulmonalis. Ya, hilus pulmonalis itu adalah tempat keluar dan masuknya itu bangunan-bangunan atau saluran-saluran yang akan menuju dan keluar dari pulmo, maka namanya hilum. Ya, ini hilum atau hilus pulmonalis. Nanti di bagian bawah yang agak memanjang ini namanya ligamentum pulmonale. Yang kamu bisa melihat di sini ada arteri sama vena ya. Ini ada arterinya, sini ada vena-venanya. Kemudian yang di sini adalah bronkusnya. Ya. Ini ada bronkus, ini bronkus primarius kalau masih di sini. Kemudian ini sekunder. Oh ya, jadi penamaan bronkus itu kamu bisa memilih dia primer, sekunder, tersier, atau kalau kamu menyebut bronkus principalis, boleh, itu sebagai bronkus primer. Terus yang sekundernya menjadi bronkus lobaris, ya, lobar karena menuju ke lobus-lobus. Oke. Baru yang ketiga atau yang ke tersier itu adalah bronkus segmentalis karena akan menuju ke masing-masing segmen. Terserah, kamu bisa memilih, tapi harus konsekuen. Jadi harus, kalau memang kamu pilih principalis, maka setelah itu kamu menyebutnya untuk yang primer principalis, kemudian sekundernya kamu sebut lobaris, kemudian yang tersiernya kamu sebut segmentalis, itu boleh. Nah, di sini ini adalah bronkus bisa primarius atau principalis kalau di sini. Tapi kalau yang sudah ini ke depan sama yang ke bawah nanti akan ada terbagi dua lagi ya, ada yang ke inferior sama yang ke media. Ini masih bronkus yang lobaris. Ini bronkus lobaris, ini bronkus lobaris. Yang tengah-tengahnya ini penghubung keduanya adalah bronkus primarius atau bronkus principalis. Saya rasa itu ini vena-vena sama arterinya saja. Nah, ini adalah pulmo sinister. Sama ya, ini ada impresio dari jantung, maka namanya impresio cardiaca. Tambahannya impresio di sini adalah ini. Ini ada impresionya dari esofagus. Yang di sini impresio dari maaf, bukan impresio, yang sini namanya sulcus ya. Sulcus dari aorta. Nah, karena ini ada aorta nih yang berjalan di belakang sini. Ini arcus aorta, kemudian di bawah ini adalah aorta descendent atau aorta thoracalis. Yang turun ini descendent menjadi aorta thoracalis. Sedangkan yang di atas sama ada arteri, ini subclavia. Yang di sini nanti adalah vena, vena brachiocephalica depannya. Kemudian sama di atas ada apex juga, kemudian di bawahnya basis. Ini kalau permukaannya namanya facies diaphragmatica. Kalau yang di sini, yang ini, nah ini fasiesnya facies mediastinalis ya, di sini semua. Kalau yang di belakang, ini kan kelihatan bekasnya costa, itulah facies costalis. Kemudian margo-margonya tadi sudah kelihatan ya, ada margo anterior di sini. Ini margo inferiornya, ini. Kemudian ini margo posteriornya di belakang ya, nggak begitu jelas. Sama, di sini juga ada bronkus primarius. Kalau sudah ada dua ini lubang yang sini kanan kiri, ini menjadi bronkus sekunder. Kemudian dari sekunder nanti menjadi tertius. Atau tadi yang saya sebutkan tadi bisa menjadi segmentalis ya. Ini juga sama, ada hilus pulmonalisnya. Ini kalau saya tunjukkannya keseluruhannya di sini, itu namanya hilus pulmonalis. Sedangkan ini tadi adalah ligamentum pulmonale. Kalau dari pulmo mungkin itu ya. Jadi dari tractus respiratorius, dari atas sampai ke bawah, sampai ke pulmo sudah semua. Nanti silakan bisa dipelajari karena untuk blok 1.6 sudah selesai. Silakan untuk ujian. Ya. Kita akan ada review untuk tentamen, untuk responsi kita yang secara online
Kita akan beritahukan teknis-teknisnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf karena banyak keterbatasan. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap sehat semua. Ya, kita harus tetap bisa beradaptasi dengan keadaan. Walaupun keadaannya seperti ini, tapi jangan menyurutkan semangat kita untuk belajar. Oke, ingat anatomi itu mudah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.